Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati, saya pada kesempatan ini tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa kembali berjumpa dengan para pemirsa melalui media ini. Kita berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus kita diselamatkan dari pandemi Covid-19. Kita semuanya terus berjuang, berikhtiar semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan kita senantiasa menerapkan 5M, yaitu yang pertama, kita senantiasa memakai masker ketika kita keluar rumah ataupun ketika kita sedang berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua, kita senantiasa untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Dan selain itu juga, sebagai orang yang beriman, kita terus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita bercermin dari wabah Covid-19 ini, bahwa di hari-hari jalanan kota Jakarta semakin hari terlihat sepi, bahkan diramaikan dengan suara-suara ambulan yang tak henti hampir setiap jam sekali. Terkadang nampak jelas satu mobil ambulan membawa lebih dari satu peti jenazah. Bahkan ada jenazah yang dibawa menggunakan truk ataupun mobil dinas perhubungan yang dirubah menjadi ambulan. Mobil polisi masuk ke perkantoran melakukan patroli, pemakaian masker, dan penerapan protokol kesehatan. Bahwa pakai masker merupakan harga mati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, antrian di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan semakin panjang dengan antrian di tempat pemakaman. Pun demikian antrian pembelian pengisian oksigen sama banyak dengan antrian di apotek yang membeli obat. Antrian juga terjadi di tempat vaksinasi. Kita perhatikan video foto antrian tersebut bertebaran menghiasi layar media cetak, media elektronik, dan media sosial. Di gang-gang kampung banyak bertebaran bendera kuning sebagai tanda ada warga yang wafat. Hingga akhirnya banyak gang di kampung yang dipasang portal 24 jam untuk membatasi aktivitas warga. Sepanduk ajakan memenuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan ajakan-ajakan agar kita tetap ada di rumah itu begitu digencarkan secara masif. Di grup WhatsApp bertebaran informasi ucapan flyer duka cita beserta dengan doa-doa yang dipanjatkan. Di ranah virtual tak hanya diisi dengan pembelajaran jarak jauh, tausiah ataupun pelatihan ataupun rapat, tetapi juga di WhatsApp kita juga diisi dengan takziah secara virtual. Bahkan ada yang dilakukan secara live sambil menayangkan kondisi jenazah saat disolatkan dengan protokol kesehatan, dimasukkan ke ambulan dan dimakamkan tanpa ada keluarga ataupun teman yang mendampinginya. Atau bahkan seorang suami harus rela dan ikhlas melepasnya hanya dengan memandang peti jenazah istrinya.
Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah, gambaran hari-hari ini, kondisi kita sebagai warga bangsa. Kecemasan dan kesedihan melanda kehidupan masyarakat, namun optimisme dan juga kita senantiasa punya harapan seiring dengan tingkat kesembuhan pasien yang cukup tinggi, dan sehingga melahirkan kepercayaan diri kita untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga tak tinggal diam. Keputusan untuk menerapkan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali diberlakukan dari mulai 3 Juli 2021 sampai 2020 dan diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus. Tentu saja dengan segala konsekuensinya. Bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak juga diberikan. Semua itu demi keselamatan bersama, demi keselamatan bangsa, demi keselamatan warga bangsa Indonesia. Kebijakan itu membatasi sebagian daripada kegiatan masyarakat pada tingkat yang bersifat mikro. PPKM dilaksanakan per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19. Tingkat penyebaran kasusnya dilihat pada tingkat RT, RW dari jumlah rumah yang terpapar pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas diperluas ke zona orange dan juga yang berisiko tinggi, sedang dan sebelumnya hanya pada zona merah saja. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi PPKM ini memang melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat bawah, mulai dari ketua RT, kepala desa ataupun lurah, bahkan sampai kepada kepala negara. Dengan kondisi yang demikian, tentunya tidak ada cara lain kecuali kita semuanya harus mentaati kebijakan PPKM dengan penuh kesungguhan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di samping itu kita perlu melakukan muhasabah, berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar wabah ini segera berlalu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, muhasabah itu berasal dari kata bahasa Arab hasiba yahsabu hisaban, yang secara etimologi memiliki arti melakukan perhitungan. Sedangkan menurut terminologi Islam, muhasabah memiliki arti supaya seorang dalam melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan ataupun keburukan yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu, saat pada diberlakukannya PPKM darurat seperti sekarang ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi perilaku kita selama ini, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap tetangga, rekan kerja, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah mereka telah menebarkan manfaat dan energi positif bagi sesama kita? Apakah kita telah benar-benar menjalankan amanat Allah dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, memang melakukan muhasabah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi muhasabah ini harus kita lakukan sebagai implementasi daripada keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka di antara konsekuensi keimanan kita adalah kita harus selalu mengevaluasi diri kita, muhasabah diri. Muhasabah dapat kita lakukan sendiri maupun bersama keluarga di rumah kita masing-masing.
Muhasabah juga dapat kita lakukan dengan melihat sekeliling kita, sebagaimana disimbolkan dengan salam untuk mengakhiri sholat, yaitu bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Peluang untuk itu terbentang di depan mata kita. Ketika kita mendengar dan menyaksikan betapa wabah COVID-19 ini banyak memberikan dampak, baik itu dampak ekonomi, dampak pendidikan, dampak kesehatan. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita menganggur karena diputuskan kerjanya atau disebut dengan pemutusan hubungan kerja. Ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan, yang usaha menjadi sepi, maupun yang sakit terpapar juga hingga ajal menjemput. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 yang belum berakhir ini, dan kita juga belum tahu kapan berakhirnya, mari kita sama-sama untuk menundukkan hati kita dengan mengenagahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berlalu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita kaum yang beriman, bahwa wabah ini adalah bagian daripada musibah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita hadapi dengan keimanan pula. Kita hadapi dengan kesabaran agar kita tidak muncul persepsi ataupun sikap yang keliru. Seorang muslim ataupun seorang mukmin wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dia alami melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah kita semuanya bertawakal. Dan orang-orang yang beriman harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari pandemi COVID-19. Demikian walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.